semuanya, kembali lagi di Podcast Topik 218. Dan pada podcast kali ini, aku Taira Salsabila selaku host bersama narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Kairunisa, akrab dipanggil Marsha. Saya dari kelas 9D. Nah, kedatangan narasumber yang spesial hari ini yaitu kami akan membahas tentang pengalaman Kak Marsha selaku Ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, sebelumnya aku mau nanya deh, kakak kan jadi Ketua OSIS selama 1 tahun tuh menurut kakak gimana? Kayak pengalamannya? Selama 1 tahun ya, 1 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi kalau kita jalanin, rasanya itu cepet banget. Perasaan aku sih jujur capek, pasti capek itu pasti ya, lelah gitu kan. Tapi tentu saja pasti ada rasa bahagia, karena selama 1 tahun itu tuh banyak pengalaman yang aku dapatkan. Baik itu pengalaman baik atau buruk. Kalau misalkan baik bisa kita jadikan motivasi untuk kedepannya. Nah tapi kalau misalkan pengalaman buruk bisa kita jadi bahan evaluasi kan. Pokoknya selama 1 tahun itu sangat amat menyenangkan sih. Banyak banget pengalaman-pengalaman baru yang baru aku temuin selama jadi ketua OSIS selama setahun kemarin. Nah, sebelum kakak jadi ketua OSIS, kakak udah jadi OSIS kan? Iya. Nah, aku mau nanya deh, kakak tuh dulu setpit berapa? Dulu aku itu anggota seksi bidang 3, yaitu prestasi akademik dan non-akademik. Wah, Kak Marsha pinter nih ya. Wah, amin. Nah, pertanyaan pertama, aku mau nanya deh, kakak tuh pas jadi OSIS, motivasi kakak buat masuk atau seleksi buat jadi ketua tuh apa? Motivasi awalnya? Jadi ketua ya. Kalau untuk jadi ketua waktu itu kan aku sendiri kan udah jadi anggota OSIS kan. Cuma masih anggota biasa, belum anggota inti apalagi ketua. Nah tentu awalnya tuh kayak pertama itu kita pasti ngelihat ketua-ketua sebelumnya kayak wah ini keren banget nih, kira-kira kita bisa nggak ya kayak gitu. Dan pastinya yang pertama itu yang bakal kenapa aku termotivasi untuk ikut jadi seleksi ketua. Yang pertama itu karena tadi sebelumnya aku termotivasi oleh kakak-kakak sebelumnya. Yang kedua itu aku merasa kalau misalkan menjadi ketua OSIS itu merupakan kesempatan yang sangat berharga gitu. Di masa-masa SMP ini masa-masa remaja, ini kan masa kita berkembang kan. Sayang banget kalau harus dilewatkan kesempatan ini. Jadi aku memutuskan untuk ikut karena aku yakin pasti nanti aku bakal dapat banyak pengalaman dan juga aku merasa pede bahwa aku dapat memimpin teman-teman semua agar kita bisa bekerja sama untuk menjadi organisasi yang lebih baik. Jadi aku itu sih alasan utama aku yang buat aku termotivasi. Oh my god, jadi kayak pengalaman yang nggak didapetin di SD tuh udah dapetin di SMP. Betul. Dan kita bisa lanjutin lagi kan di SMA ya. Betul banget, pengalaman yang berharga banget. Duh, ditinggal ke Marsha nih. Jangan gitu dong. Nah, selanjutnya sebelum kakak jadi ketua atau pas mulai menjabat sebagai ketua OSIS, ekspektasi kakak tuh bakal kayak gimana sih? Dan realitanya yang kakak dapetin gimana? Ekspektasi aku tentu pastikan kita berharap semuanya terjalan dengan lancar kan, tanpa ada masalah apapun dan pastinya anggota-anggotanya juga bersemangat. Tapi nyatanya realitanya itu ada beberapa kejadian di mana banyak kritik, tapi itu it's okay. Itu bisa kita jadikan bahan evaluasi ke depannya sehingga event-event lain kita tuh lebih bagus gitu. Kalau kalian lihat di awal, mungkin event-event awal tuh sedikit banyak evaluasi dari tim MPK karena memang itu aku sendiri juga baru belajar jadi ketua dan anggota-anggota baru juga baru belajar kan jadi anggota OSIS dan MPK. Nah, tapi kalau misalkan realita kayak gimana hasilnya tuh mulus atau enggak, menurut aku sih cukup bagus, mulus. Di akhir-akhir kami sudah sangat kompak, solid, dan juga tentunya nggak ada seperti masalah-masalah yang di awal. Pokoknya intinya jauh lebih baik sih, jauh lebih bagus. Jadi udah sesuai ekspektasi aku di akhir. Oke, jadi ekspektasi kakak nih kayak mungkin sudah tercapai gitu ya. Bener-bener yang kakak ekspektasikan tuh Betul. terrealisasikan. Nah, tapi selama proses tuh kirain ekspektasinya tuh bakal dari awal sampai akhir tuh mulus, tapi nyatanya di tengah-tengah ada hambatan. Ya, pasti nggak selalu mulus kan ya, Betul setiap banget. jalan. Betul. Lalu program yang kakak buat pas jadi ketua OSIS itu apa sih kak? Waktu itu tuh kalau misalkan program
Sebenarnya ada beberapa juga yang dari proker lama, karena menurut aku tuh bagus. Tapi ada satu program ini yang dimana itu program dari aku sebelumnya. Jadi aku sebelumnya kan Sekbid 3 kan. Iya. Di situ tuh aku dan lain-lain itu berinovasi untuk membuat satu program, yaitu FGS atau Fun with Goes to School. Oh my Nah, God. untuk Fun with Goes to School ini kita udah laksanakan sebanyak 4 kali, dimana yang pertama itu ke 107, yang kedua itu ke Yaskorbi 2, yang ketiga itu ke 115, dan yang terakhir itu kemarin ke BMS atau Bunda Mulia School. Selain itu, kemarin juga di event Kartini, kita melaksanakan Labason atau Learning Ability and Art Competition. Jadi biasanya kan kalau Kartini itu kan cuma memfokuskan kepada seni-seni kan. Nah, di sini kita masukin juga competition ability-nya, yaitu adanya kuis cerdas cermat dan sebagainya. Dan kali ini tuh agak berbeda karena nyanyinya itu tuh per kelompok dan di aula diiringi dengan musik sehingga lebih seru dalam menyanyi. Ya, itu seru banget aku ngeliat event itu. Dan Oh, kamu ikutan juga nggak? enggak sih, Oh, enggak. tapi aku ngeliatnya itu super duper seru ya. Iya. Lalu dari program itu yang paling kakak banggain tuh atau yang sudah super duper membanggakan tuh apa kak? Sebenarnya ada 3 sih, yaitu yang pertama itu yang tadi FGS, karena itu kebetulan dari aku yang dulu juga kan, aku yang dulu juga sama kakak-kakak yang lainnya. Yang kedua itu yang tadi Labason, karena kebetulan itu salah satu program wajib aku juga. Terus yang terakhir itu adalah pas bagi-bagi takjil. Jadi sebenarnya itu Oh my God. event dadakan, program dadakan, dimana itu tuh dalam 2 bulan tersebut, di bulan Ramadan itu kita kayak kosong banget, bener-bener nganggur, nggak ada program. Nah, daripada kosong, mending kita ngadain sebuah program. Di sini kita ngadain program berbagi takjil gratis, karena di tahun periode sebelumnya tuh nggak ada. Jadi kita bagi-bagi, memang ini agak dadakan. Jadi untuk persiapan kayak banner dan lain-lain itu belum ada, tapi kita memfokuskan kepada takjil-takjilnya, sehingga dapat dibagikan dengan baik sih. Habis dalam waktu singkat. Oh my God, itu seru banget. Seru Kayak banget. benar-benar Betul. bersosialisasi kepada Betul. orang luar ya guys ya. Aku seneng banget. Benar-benar inovatif banget nih Kak Marsha nih. Terima kasih. Lalu selanjutnya, selama kakak menjabat atau di periode sebelumnya, menurut kakak tuh ada nggak sih konflik-konflik yang besar atau yang mungkin bikin kakak down atau gimana gitu? Kalau untuk konflik yang besar banget sih, kayaknya nggak ada. Selama aku menjabat itu, aku rasa sudah aman. Cuma kalau konflik kecil kayak misalkan ngadain suatu event tapi ada kesalahan, misal keamanannya kurang, itu pasti hal yang wajar. Jadi itu konflik kecil biasa yang nanti akan dievaluasi oleh tim MPK. Dan kita sebagai OSIS pun harus berlapang dada menerima kritik itu. Dan banyak juga dari siswa-siswi mungkin ketika mereka menyampaikan aspirasi, tetapi aspirasinya itu nggak bisa kita tampung semua karena keterbatasan mungkin fasilitas, sarana atau sebagainya, sehingga mereka memberikan kritik dan agak sedikit konflik, cuma itu dapat diatasi dengan baik. Oke. Berarti tantangannya itu menurut kakak apa tuh di situ? Tantangannya itu yang pertama, ya pastinya dalam organisasi kan banyak perbedaan pendapat kan. Nah, situ sering banget ada sedikit konflik kecil, tapi nggak butuh waktu lama, kita bisa mencari jalan tengahnya. Dan yang kedua yang tadi, aspirasi siswa-siswi itu nggak bisa semuanya kami tampung, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin biar bisa menampung semua aspirasi, karena di sini kan juga terbatas kan dari segala bidang. Tantangannya tuh kayak menampung aja sih ya. Iya, betul. Ya sih, kadang kan nggak mungkin kita ambil semua kan aspirasi-aspirasi siswa ya guys ya. Betul. Jadi harus ada proses saring-saring menyaring gitu. Betul, itu dia. Untuk menyatukan semua pendapat kalian. Dan tadi kan kakak bilang itu kakak baru baru menjadi pemimpin gitu ya, baru Iya. pengalaman. Dan keterampilan kepemimpinan kakak tuh berkembangnya tuh bagaimana kak? Kalau aku lihat nih dari awal aku menjadi OSIS sampai sekarang, aku rasa tuh yang pertama, public speaking aku jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Karena kan pasti sebelum jadi ketua OSIS atau sebelum jadi OSIS pun kita dilatih untuk terus percaya diri dalam berbicara di depan umum dan sebagainya. Yang kedua, ketika kita sedang menghadapi suatu hal, kita dipaksa untuk berpikir kritis dan bagaimana caranya mencari strategi agar event atau masalah konflik apapun berjalan dengan baik. Itu menurut aku udah jauh lebih berkembang di situ, jauh lebih cepat mengambil strategi dan berpikirnya tuh untuk kedepannya, bukan untuk yang jangka pendeknya saja.
Oh iya, jadi kayak jadi ketua yang mungkin dibilang sudah perfect atau Aduh. seperti yang dipaksa perfect Amin. gitu ya, Betul, bukan orang-orang. Sebenarnya ada prosesnya Iya, dan itu betul. berkembang. Iya. Ya guys ya. Karena sini kita sama-sama belajar, jadi jika ada kesalahan itu hal yang wajar, mohon maaf. Kalian yang mungkin ngerasa kalian nggak pantas jadi pemimpin, kalian harus lihat dari Kamarsya. Kamarsya Iya. nih awalnya tuh ya sama kayak kita guys, tapi Betul. Kamarsya mau belajar dan mencoba. Ya Gitu. intinya jangan takut untuk mencoba, karena kesempatan itu tuh berharga banget, apalagi nanti pengalaman buat kalian ke depannya. Yes, itu bener banget. Nah, selanjutnya kan sekarang kakak sudah menjadi murid seperti biasa ya. Seperti biasa, Ya. sisi biasa. Mahasiswa biasa dan kakak sebagai mantan ketua OSIS, harapan kakak untuk pengurus-pengurus yang selanjutnya ini gimana kak? Wah, ini tentu harapan aku besar banget sih untuk harapan kedepannya untuk OSISnya dulu nih. Semoga OSISnya jauh lebih kompak, lebih solid, pokoknya lebih bagus deh. Terus kalau untuk anggota-anggotanya dari eksternal maupun internalnya tuh kualitasnya lebih ditingkatin lagi. Terus belajar apapun itu harus belajar terus. Pokoknya bertanggung jawab, disiplin, dan tolong dijaga tutur katanya. Untuk jaga, karena kan kalian itu kan OSIS itu kan sebagai contoh, jadi harus memberikan yang terbaik, jangan sampai memberikan contoh yang buruk. Kita tuh sebagai pengurus OSIS harus jadi panutan yang baik lah ya. Betul, Saat teladan ini. ya. Ya, karena kita akan mencontohkan ke adik-adik Iya, dan siswa-siswi di sekolah kita. Betul banget. Akan membawa nama baik sekolah kita juga dong tentunya. Iya, itu dia, betul. Nah, sebagai seorang pemimpin ya, ketua OSIS, ada nggak sih pengaruhnya di kehidupan kakak? Pengaruh sebagai pengalaman aku ya. Ya, sebagai pemimpin Wah. ya. Ngaruh banget. Seperti yang tadi aku udah bilang, kalau aku berkembang baik di public speaking maupun bagaimana cara mengambil strategi itu pengaruh banget sih. Contoh kalau misalkan kita dihadapkan dalam suatu hal, misalkan gampang aja di lingkungan sekolah dulu, nggak harus di OSIS, contoh di kelas. Ketika kita ada tugas untuk berbicara di depan umum, mungkin yang lain belum sepercaya diri aku, tapi kan karena aku sudah banyak pengalaman dan sudah lebih banyak proses pembelajarannya, sehingga itu yang membuat aku lebih percaya diri. Bukan karena mereka nggak bisa tapi aku bisa, tapi karena proses belajar aku lebih dulu dan aku jadi lebih tahu daripada mereka. Tapi di sini kita sama-sama belajar, sehingga bukan hanya aku saja yang lebih tahu, banyak di luar sana yang lebih tahu daripada aku, dan aku harus belajar juga seperti mereka. Tentunya sangat berpengaruh banget bagi kehidupan, dan itu pengaruh yang baik, yang positif, yang buat aku jadi lebih berkembang. Oh my god, jadi kita sebagai seorang murid ya guys, kita harus bisa saling mengajar dan belajar Betul. kepada semuanya dan sama kehidupan kita, Kak. Betul banget. Karena ya kehidupan pribadi atau di kehidupan kita tuh gak selamanya sendiri kan. Betul, kita kan nih makhluk sosial. Yes. Jadi kakak nih, Aduh, rencana setelah sudah tidak menjabat ya, rencana kakak tuh mungkin setelah lulus apakah kakak akan mau jadi ketua OSIS lagi? Untuk saat ini, selama masih jadi kelas 9, aku sih mau fokus belajar dulu. Aku perbanyak jadwal les, jadi aku biar sibuk gitu kan. Jadi aku sibuk belajar, sibuk les, dan nanti ketika lulus, aku berharap bisa keterima di SMA negeri terbaik, sehingga aku nanti sana mau fokus belajar dan tentunya join OSIS lagi dong. Semoga keterima. Amin. Pasti keterima nggak sih nih Betul. ketua OSIS? Aduh, amin. Nah, jadi setelah hari ini kakak mau fokus belajar untuk mendapatkan SMA terbaik. Semoga tercapai. Kira-kira SMA yang mau kakak daftar itu gimana? Waduh, gimana ya? Sejujurnya aku karena keluarga aku nggak ngebolehin aku untuk pergi sekolah jauh-jauh. Ya pokoknya harus dekat mereka itu, karena kebetulan rumah aku di dekat SMA N28, dekat banget malahan. Jadi orang tua aku menyarankan di situ dan aku juga pengen, karena itu ya bagus kan? Ya bagus. Itu banget. salah satu SMA terbaik di Betul. Jakarta Selatan loh. Betul. Best guys isinya. Semoga keterima. Amin. Gak kerasa banget guys, setelah berbincang-bincang lamanya sudah di akhir video dan kita sudah mendengarkan bagaimana pengalaman Kamarsya selama menjabat sebagai ketua OSIS. Pesan moralnya kalian harus terus berkembang ya guys, harus Ya, terus betul. berusaha
Jangan pernah takut untuk mencoba. Yes, karena kalau takut kalian malah nggak stuck di situ-situ aja. Iya, betul banget. Oke, sekian dari aku, Tahira Salsabila, dan aku Marsha Kairanisa. see you di Di next next podcast. podcast.